Pernah dengar nggak sih teman-teman ASN, baik itu PNS maupun P3K, dapat THR, tetapi dalam THR-nya termuat tunjangan profesi guru. Artinya, besaran THR yang bisa diterima adalah 2 kali gaji pokok yang biasa diterima setiap bulannya. Seperti apa informasinya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan komponen-komponen THR yang bisa diterima oleh teman-teman ASN, baik itu PNS maupun P3K. Pernah dengar nggak sih teman-teman kalau tunjangan hari raya itu termuat di dalamnya adalah tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai atau bisa jadi tunjangan profesi guru? Maksudnya seperti apa ya? Langsung saja ya kita bahas. Agar informasi yang kami sampaikan tidak meragukan, maka tentu sumber informasi kami juga harus jelas teman-teman. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, di sini kita akan langsung ke pasal 6 saja teman-teman ya. Yang mana pasal 6 ayat 2 tepatnya teman-teman ya, terdapat pada halaman 10. Dikatakan di sini bahwasanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri: A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan bagian E adalah tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apa nih maksudnya teman-teman untuk pasal 6 ayat kedua untuk bagian E? Jadi selain ada gaji pokok teman-teman ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan juga tunjangan jabatan, ternyata ada komponen yang nominalnya sangat besar nih teman-teman, yaitu tambahan penghasilan untuk daerah yang setiap bulannya itu memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada para pegawainya, maka akan ada TPP yang termuat dalam THR yang bisa diterima di bulan suci Ramadan ini. Hidayah ambilkan contoh ya teman-teman, misalkan TPP yang biasa teman-teman terima adalah 1.500.000. Nah, di bulan suci Ramadan ini maka teman-teman bisa mendapatkan THR, yang mana THR ini adalah sebesar gaji yang biasa teman-teman terima setiap bulannya ya, kemudian ditambah dengan TPP yang tadi. Jadi kalau misalkan gaji yang biasa teman-teman terima setiap bulannya adalah 4 juta teman-teman, kemudian ditambah lagi dengan TPP, artinya besaran THR yang bisa teman-teman terima atau yang bisa masuk ke rekening adalah sekitar 5.500.000 teman-teman. Dan pengalaman untuk tahun lalu, tambahan penghasilan ini hanya diberikan sebesar 50% saja, artinya hanya 1/2 dari TPP yang biasa diterima. Nah, gimana dengan daerah yang tidak mempunyai tambahan penghasilan? Nah, ini akan menjadi pertanyaan teman-teman. Untuk daerah atau instansi tidak ada anggaran TPP yang diberikan kepada para pegawainya. Dan ternyata dilanjut ya teman-teman, dalam pasal 6 ayat keempat ini bahwasanya dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Nah, artinya
seperti yang Hidayah tadi sampaikan teman-teman, bahwasanya jika suatu daerah atau instansi tertentu tidak ada anggaran TPP, maka di sini ASN baik itu PNS P3K akan mendapatkan THR. Kemudian di dalam THR itu termuat komponen berupa tunjangan profesi guru. Sebagaimana kita ketahui, besaran dari tunjangan profesi guru ya adalah sebesar gaji pokok teman-teman. Wah, jadi besarannya tentu sangat besar. Tentu besaran TPG ini bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Dan bagaimana dengan yang belum memiliki sertifikat pendidik? Di sini dijelaskan dalam pasal 6 ayat keempat ya, bahwasanya diberikan paling banyak besar tambahan penghasilan, artinya tamsil maksudnya ya, yang mana besaran tamsil untuk guru non sertifikasi adalah 250.000. Dan tentu ini sangat menguntungkan dong ya bagi teman-teman ASN baik itu PNS maupun P3K yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Karena kenapa? Besaran THR yang bisa diterima adalah 2 kali gaji pokok dari yang biasa diterima setiap bulannya teman-teman. Sehingga kita berharap ya teman-teman, bahwasanya pengaplikasian pemberian THR di daerah-daerah pun bisa merata. Artinya tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja, tetapi pemberian THR plus komponen yang termuat di dalamnya adalah tunjangan profesi guru atau tamsil bisa menyeluruh di seluruh Indonesia. Ya, semoga ini bisa menjadi perhatian juga untuk instansi-instansi terkait yang tentu aturannya ini sudah jelas teman-teman, yakni peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang komponen THR. Jadi sekiranya jelas teman-teman informasi mengenai besaran THR yang bisa sampai 2 kali lipat loh. Semoga informasi ini menjadi informasi tambahan bagi teman-teman dimana saja berada, baik itu teman-teman PNS maupun P3K. Jadi sebagai kesimpulan nih yang bisa Hidayah berikan ya, bahwasanya untuk besaran THR itu adalah bisa mencapai 2 kali lipat loh dari gaji yang biasa diterima setiap bulannya. Jadi misalkan ya, Hidayah memberikan contoh di bulan 4 itu THR-nya masuk. Jadi yang masuk pertama adalah gaji bulanan, kemudian nyusul nih THR. Nah, jadi THR ini besarannya sesuai dengan besaran gaji bulanan, kemudian termuat di dalamnya adalah tunjangan profesi guru yang tentunya sebesar gaji pokok. Jadi Masya Allah, tentu luar biasa rezeki yang bisa mengalir di bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa menjadi motivasi ya untuk teman-teman ASN, baik itu PNS maupun P3K, agar lebih semangat menjalankan tugas, menjalankan kewajiban di bulan suci Ramadan, sambil menjalankan tugas juga sebagai aparatur sipil negara. Oke deh teman-teman, sekiranya informasi ini bermanfaat, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.